Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Muharram, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di bulan Muharram ini ada satu hari yang istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram yang disunahkan kita untuk berpuasa. Bagi Nabi berharap ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sanata allati qabla. Nah, berharap, ini hadis sahih riwayat Muslim, bahwasanya Nabi berharap bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa. Mengampuni dosa-dosa. Jadi ini riwayatnya sahih tentang 10 Muharram, puasa 10 Muharram. Kemudian sahih juga Nabi mengatakan la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'a. Kalau aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, aku akan berpuasa di hari ke-9 dalam rangka mukhalafah Yahud. Artinya begini, tanggal 10 Muharram memang orang Yahudi memuliakan 10 Muharram. Karena dalam hadis sahih najallahu fi Musa, Allah telah menyelamatkan, itu hadis sahih. Allah menyelamatkan Nabi Musa di hari itu. Adalah sahih. Jadi 10 Muharram Allah menyelamatkan Sayyidina Musa alaihissalam. Lalu orang Yahudi bersyukur, maka Nabi mengatakan kita lebih pantas untuk mensyukuri itu, maka Nabi berpuasa. Akan tapi kaum muslimin dan mukminin ini memang sudah tertanam di hatinya cinta kepada Islam. Kurang nyaman di saat Nabi mengajak berpuasa, mereka berkata, hadza yaumun tu'adzimul yahud wan nasara. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahud dalam riwayat lain Yahud wan nasara. Nabi mengatakan, Nabi menyadari betul bahwasanya ini iman yang mengatakan begitu adalah iman mereka. Bangga mereka dengan Islam. Tidak ingin sama dengan orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi mengatakan la imbaqitu ila qabilin la asuman at-tasi'a. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan puasa di hari ke-9 dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi. Maka setelah itu para ulama menjelaskan sunnah kita berpuasa tanggal 10 dan kemudian lebih sunnah ditambah tanggal 9 agar berbeda dengan orang Yahudi. Kalau ternyata 9 kita nggak sempat berpuasa, ditambah tanggal 11. Termasuk Syekh Abdullah bin Abbas melakukan dua-duanya. Tanggal 9 dan 11. 10 ini adalah yang paling utama. Hadis Nabi atau dari para sahabat? Adalah sahabat Nabi, dari Syekh Abdullah bin Abbas. Dalam rangka irama tadi. Dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi. Kalaupun tidak bisa tanggal 10 sama tanggal 11, ulama mengatakan ambil satu hari selain 10 Asyura di hari apapun di bulan Muharram. Artinya harus ditambah satu. Bukan harus. Sunnah untuk ditambah satu, ini kesunahannya. Yang penting berbeda begitu. Kalau Yahudi kan hanya satu Muharram saja. Baik, kemudian ada pun riwayat tadi yang dibaca oleh Umi tadi tentang Nabi Idris ini semuanya. Itu Imam Suyuti juga mengatakan itu adalah hadis tidak. Bahkan Imam Suyuti dalam Al-Alil Masnu'ah dalam kumpulan hadis-hadis palsu disebutkan. Artinya memang cukuplah kalau kita ingin mengamalkan 10 Muharram dengan riwayat yang sahih tadi, sudah selesai puasanya, akan diampuni dosanya yang lalu. Apakah nggak cukup? Dosanya akan datang riwayat. Apakah cukup ini? Adapun masalah keutamaannya, cukup Nabi berpuasa dan Nabi menyebutkan keutamaan adalah Sayyidina Musa. Ada Sayyidina Musa apa? Sayyidina Musa diselamatkan di hari itu sudah cukup karena riwayat sahih. Adapun yang lainnya adalah dinukil, bisa jadi diambil dari Israiliyat dan yang lainnya Imam Suyuti dan juga para imam Ibnu Jauzi yang juga mereka pakar-pakar semuanya mengatakan bahasanya itu adalah hadis-hadis yang tidak benar. Selagi kita tahu itu hadis tidak benar, ya tidak termurah. Cuman asalkan itu tidak disebutkan ke Nabi, maka menjadi boleh malahan. Di saat kita menisbatkan ke Nabi, qala Rasulullah, itu menjadi kita berdosa. Tapi kalau kita mengambil dari Israiliyat, berita tentang dari Bani Israel, dari berita Israiliyat di kitab-kitab yang terdahulu, maka hadithu an Bani Israel wala haraj. Kita boleh menukil dari mereka, justru malah boleh karena tidak menisbatkan kepada baginda wala haraj, asalkan apa? Tidak bertentangan dengan syariat. Kan itu tidak bertentangan. Jadi cuman banyak yang memikir kalau Nabi Musa akan diselamatkan, ya kan? Berarti kan menjadi yang tidak enak menjadi enak. Kemudian Nabi yang lain-lainnya. Tapi giliran Nabi Adam diturunkan kan tidak enak. Kan mestinya kan itu menunjukkan bahwasanya di baunya, kata para muhaddis, ini baunya adalah bau riwayat yang enggak benar, yang palsu. Nabi Adam diturunkan dari surga. Kan bukan sebuah sanjungan, kan begitu. Nah, biarpun tidak dianggap sebuah kesalahan karena Nabi Adam waktu itu belum mendapatkan risalah dalam riwayat kan semacam itu dijelaskan para ulama ahli tafsir. Setelah itu baru diangkat jadi nabi kan setelah itu. Artinya masalah ini masalah khilaf tentang bagaimana Nabi Adam melakukan sesuatu di surga itu.
tapi tidak bisa dianggap sebagai dosa. Yang jelas Nabi Adam turun. Baik, sudahlah. Kita perlu membiasakan saat ini untuk bisa memilah. Tanpa harus mengatakan hadis mutuk, tidak usahlah pakai begitu-begituan. Itu bukan bagian kita. Cuman kalau sudah ada ulama kita seperti Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, ya kan? Ibn Jauzi ya, bukan yang lain. Ibnu Jauzi, beda namanya dengan ada yang lainnya. Ya. Ibnu Jauzi. Dan juga masih banyak muhaditsin yang menjelaskan masalah ini. Maka cukuplah dengan hadis-hadis yang sahih tadi untuk kita amalkan, sudah sangat luar biasa. Ya. Cuman kadang-kadang memang namanya duat, kalau disebutkan oleh Imam Suyuti, duat itu biasanya yang menarik. Doa itu gimana? Doa itu juru dakwah, penyampai. Jadi sering menyampaikan pesan-pesan tidak dicek dulu. Sehingga dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh disampaikan. Karena mereka lebih senang dengan hal yang menarik. Dijejer, Sayyidina Musa dibebaskan ini. Padahal itu adalah, kalau dinisbatkan kepada Nabi nggak boleh. Tidak diperkenankan. Itu menurut Imam Suyuti, bukan saya, bukan. Imam Suyuti rahimahullah, Imam Ibnu Jauzi. Kemudian juga di Muharram ini, kalau puasa Muharram secara umum boleh. Karena puasa boleh kapan saja, apalagi di bulan Muharram. Muharram adalah minal hurum, salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Akan tapi riwayat tentang hari pertama kita mendapatkan begini, hari itu, kalau disebutkan kepada Nabi nggak diperkenankan. Karena itu dikatakan oleh para ulama kita tidak ada. Makanya kalaupun kita mendengar dari riwayat kitab mawaid, kitab tausiyah, itu kita harus waspada dulu. Sebab di situ kadang-kadang beliau adalah, para penulis-penulis itu adalah, beliau adalah menukil begitu saja, tinggal nanti diserahkan kepada orang yang datang setelahnya untuk mentahqiq tentang kesahihan dan ketidaknya hadis tersebut. Cuman kita tidak boleh juga gampang mengatakan hadis ini maudhu' begitu. Nah, karena mengatakan hadis itu maudhu' itu nggak gampang. Termasuk tadi Ibnu Jauzi sendiri. Itu kan hebat sekali dalam urusan hadis. Akan tapi di saat beliau mengumpulkan hadis maudhu', ternyata setelah itu datang orang setelahnya mengatakan hadis bukan maudhu', bahkan ada yang dimasukkan maudhu' Muslim, riwayat Muslim. Artinya, tapi kalau sudah disepakati oleh beberapa ulama hadis ini, biasanya adalah memang betul-betul maudhu', karena beliau tuh mencari kebenaran sebuah hadis, kemudian setelah itu dihukumi. Tapi bukan kita, orang akhir zaman menghukumi. Imam Suyuti ahlinya, Imam Jauzi ahlinya. Baik. Kemudian di tafsir Ibnu Jauzi waktu itu mungkin belum mendapatkan belum sampai luput tentang yang ada di Muslim. Ini namun sudah manusia. Tapi tanpa harus kita caci dan kita cela. Baik. Nah, yang tadi berkaitan dengan masalah Hari Anak Yatim ya? Masalah Hari Anak Yatim setiap hari, tidak ada pengkhususan Hari Anak Yatim. Katanya dikatakan, ada riwayat mengatakan bahwasanya Nabi mengatakan kalau kita pada hari itu menyantuni anak yatim akan ada fadilah, apalagi kalau sampai kita mengelus kepalanya anak yatim. Kalau mengelus kepalanya ada, man ahabba yulayyan qalbuhu ayyudna ilaihi yatiman wa yamsah ra'sahu. Ada riwayat sahih bahwasanya kalau ingin dilembutkan hatinya, ayalina qalbu au yulayyan qalbuhu, barang siapa ingin dilembutkan hatinya hendaknya mendekatkan orang yatim kepadanya, diusap kepalanya, bukan diusap tok. Kemudian dikasih makan seperti ia makan, dikasih baju seperti ia pakai. Riwayat iya. Akan tapi mengkhususan 10 Muharram tidak. Cuman bukan tidak boleh. Silakan mengkhususkan di bulan Muharram. Cuman yang menjadi masalah adalah anak yatim hanya diperhatikan di 10 Muharram, di sekitar Muharram, setelah itu nggak ada yang ngurusi. Kafalatul yatim bukan begitu. Yang namanya anak kafil yatimi kahataini, aku sudah dengan orang yang merawat anak yatim seperti 2 jemari ini, kedekatan dengan baginda Nabi itu adalah yang menjamin kehidupannya. Hidupnya bukan di 10 Muharram saja. Kalau menyantuni 10 Muharram 50.000 dibelikan apa yang awet, belikan garam suruh ngisep itu. Kita ambil anak yatim itu. Untuk 10 Muharram olehlah buat gebiar. Buat gebiar, untuk menarik hati orang. Gebiar untuk menarik orang, kemudian setelah itu disantuni. Tapi kalau hanya menjadikan 10 Muharram sebagai hari anak yatim, di dalam tidak ada keterangan seperti itu secara khusus yang kami ketahui. Tapi bukan tidak boleh ya. Boleh saja kita menyantuni anak yatim di 10 Muharram, tapi jangan sampai selain 10 Muharram lalu kita biarkan dong. Dan tidak ada hari itu bukan hari anak yatim. Hari anak yatim setiap hari yang harus kita perhatikan. Dan kami himbau juga di saat kita menyantuni anak yatim itu yang serius deh. Samakan seperti, karena dalam hadis itu yang mendapatkan utama adalah yang menganggap dia seperti anaknya. Dikasih makan seperti ia makan. Kasih baju seperti baju. Sekolahkan seperti ia menyekolahkan anaknya. Itu yang dapat keistimewaan. Jadi betul-betul karena apa? Dia perlu uluran tangan, perlu sentuhan, perlu kelembutan.
Iya, Bu ya. Jadi perintah Nabi mungkin untuk mengelus kepala anak yatim itu kayak Bahasa bentuk makna kayak kasih sayang kita sayang. ke anak gitu, Bu Makna ya. kasih sayang, bukan Iya, Bu ya. dilus-lok nggak ngasih duit pusing kepalanya nanti. Iya, Bu ya. Karena memang banyak Bu ya kalau sudah acara 10 Muharram di mana Dijajah, anak yatim 1000 orang di sini, suruh ngusap kepalanya, dan ada nanti duitnya. Kasih duit. Iya, Bu ya. Rebutan ngelus kepalanya anak yatim Bu ya. Iya, ngusap kepala memang ada nasnya. Nas hadis ada. Karena itu bentuk kasih Iya, Bu ya. kasih sayang. Tapi bukan untuk sekedar Ngelas dipegang-pegang, Bu itu. ya. Keluarkan uangmu untuk mereka. Iya, Bu ya. Kemudian setelah itu, kalau memang betul kita ingin rawat anak yatim, tolonglah jangan diyatim-yatimkan. Maksudnya Bu ya. Diyatimkan itu kadang sebagian panti asuhan. Itu anak yatim betul-betul diyatimkan terus. Artinya apa? Kalau ketemu orang dianggap ini yatim begini, bapaknya meninggal ini, saya ketemuan begini, bapaknya tabrakan, bapak ini. Sering diulang-ulang. Tambah sedih mereka. Ya. Kalau Anda mengambil anak yatim agar mereka tidak yatim, bagaimana? Jadikan Anda seolah-olah bapaknya dia sehingga tidak agak dianggap yatim lagi dia. Bukan diyatim-yatimkan. Diyatimkan sedih dia. Iya, Bu ya. Dia diyatimkan. Sudah lama bapaknya meninggal, diingat lagi setiap ada acara disebut lagi. Ini anak yatim, anak saya ambil. Nggak usah ngomong-ngomong deh, ambil. Anggap seperti anak sendiri, Anda hormati, Anda muliakan. Iya, Bu ya. Dan terasa beda, kasihan mereka. Misalnya ini yang lain punya bapak dan ibu, ini anak ya. Anak Yatim, ini anak ya. Anak yatim. Barangkali ada niat jelek di hati kita, untuk promo dong. Kalau nggak pakai gelar anak yatim, nggak ada yang tuni. Ini juga jangan-jangan kita yang numpang untuk makan bersama mereka. Jadikan anak yatim, Jadikan anak yatim sebagai umpan untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Na'udzubillah. Ya, Bu ya. Akan tapi hormati mereka, muliakan mereka. Ya, Bu ya. Kalau sudah ada dana untuk anak yatim, awas, bukan untuk orang lain. Makanya pesantren kita tidak menerima dana untuk anak yatim. Karena anak yatim di sini tidak kita yatimkan. Kemudian setelah itu takut dimakan yang lain. Makanya tidak menerima santunan anak yatim di pesantren ini. Tidak ada santunan untuk anak yatim. Kalau pengen santunan untuk santri. Ya, Bu ya. Dan batasan anak yatim tuh Anak yatim sampai balik. Balik itu, Bu ya. Berarti kalau sudah balik tidak sudah dianggap sebagai yatim. Tapi mungkin dianggap sebagai fakir masih bisa. Tapi bukan dari dana anak yatim. Tetap kita santuni tapi sebagai orang fakir. Karena supaya gini Bu ya, karena banyak orang kadang nggak ngerti tentang masalah anak yatim Bu ya. Biasanya di banyak acara-acara santunan untuk anak yatim, di situ kadang nggak cuma memasukkan anak yatim Bu ya. Jadi ada kadang anak yang mungkin sudah balik gitu Bu ya. Artinya kan sudah masuk ke bab fakir miskin. Baik. Ada juga kadang anak yang bukan ditinggal mati bapaknya, ditinggal pergi Bu ya. Sehingga mungkin bapaknya tidak bertanggung jawab lagi, nanti dimasukkan anak yatim. Ada juga kadang anak yang anak fakir, dan juga ada juga kadang anak yang ya mungkin piatu Bu ya. Jadi ditinggal ibu juga nanti. Nah, kalau misalnya dana-dana anak yatim masuk ke anak-anak ini gimana Bu? Tidak boleh. Haram, yang mengatur haram. Yang punya panti asuhan haram. Ya, Bu ya. Makanya dalam mencari dana harus dengan ilmu juga. Bagaimana dengan ilmu? Selagi di dalamnya ada anak yatim dan fakir miskin, maka diumumkan jadi dana untuk anak yatim dan fakir miskin. Jadi umum masuk di dalamnya. Baik, Bu ya. Biasanya ini ada ada organisasi-organisasi, misalnya Majelis Taklim atau mungkin ya di kampung ini gitu. Jadi punya acara rutin tiap tahun ya menyantuni di tanggal 10 Muharram. Nah, ini dana adalah memang dana anak yatim Bu ya. Selagi dana anak yatim harus disampaikan anak yatim. Tidak boleh untuk membuat dekor, tidak boleh untuk menyewa drum band. Ya, harus nanggung itu yang ngurusi anak yatim. Dana yatim untuk mereka. Anak yatim jadi tidak makan drum band. Benar. Anak yatim tidak pengen makan drum band. Dekor diperbaiki dari dana anak yatim. Anak yatim perlu dana untuk uang, untuk sekolah, untuk makan. Ayahnya nggak ada. Iya. Ya itu. Kalau kalau kita sebagai penggalang dana tentunya jangan hanya khusus anak yatim. Biar anak fakir bisa makan di dalamnya. Jadi anak fakir, miskin dan anak yatim. Fakir, miskin dan yatim digabung semuanya. Akadnya semacam itu. Adapun nanti misalnya kadang untuk acara-acaranya itu dananya dari mana Bu ya? Harus apakah memang kita nanti pilih lagi dalam proposal ini dana anak? Oh iya, kalau misalnya dana untuk dekor dan sebagainya mungkin itu Bang. Bapak yang menyumbang dekor untuk acara anak yatim siapa? Nyumbang dekor untuk acara anak yatim. Bukan untuk anak yatim. Anak yatim. Nggak butuh Bu ya. Nah, kalau dekor tuh yang bangga gurunya kok. Karena dia punya acara meriah, bukan anak yatim yang nyaman. Nah, kalau untuk misalnya Bu ya, makan nasi kotak, biasanya kan ada kan nasi kotak kan yang dibagikan kepada anak yatim. Nah, itu dengan uang untuk anak yatim diperkenankan. Oh iya, kalau makan untuk anak yatim masih bisa. Karena makanan mereka untuk anak yatim, kemasalan anak yatim bisa dijadikan bukunya. Karena anak yatim kan belum ngerti, bisa diatur pembeliannya. Kita nampung duit dana anak yatim sebagai orang yang punya panti asuhan, kita menampung dana anak yatim, kemudian setelah itu apa? Kita salurkan kepada mereka.
dengan cara yang sesuai apa yang mereka butuhkan. Nah, ini misalnya bukan yang bagian panti asuhan, Bu ya. Misal seperti tadi Umi sampaikan acara-acara yang untuk acara anak yatim, tapi mereka membelanjakan uang anak yatim. Nah, untuk ya itu tadi dengan makan. Nasi kotak siapa yang makan? Ya, anak yatim juga. Cuma memang misalnya ini nih acara santunan dengan mengundang anak yatim di acara tersebut. Lalu nanti ada tas yang diberikan. Ada apa? Jadi nggak begitu. Tidak santunan itu, anak yatim itu adalah bukan sesuai dengan selera Anda. Anda bisa tasnya kemahalan, nanti enggak. Santu kan berikan uangnya kebutuhan mereka. Makan juga kan harus makannya ya, harus. Nanti Anda belikan makan yang mahal-mahal. Satu bungkus saja anak yatim cukup yang 5.000, Anda belikan 30.000. Anda zalim, nggak bisa begitu. Ini kadang-kadang orang suka ngatur duitnya orang. Itu bukan uang Anda. Kecuali anak yatim di bawah naungan Anda atur yang rapi. Bahkan dalam urusan apa-apa harus ada ghibthah, dalam bahasa fikihnya ghibthah itu. Kalau ingin belanjakan sesuatu harus yang paling menguntungkan anak yatim. Apapun. Sampai kalau bangunkan rumah untuk anak yatim pakai ajur. Kalau seandainya rumah ini rusak nanti bisa dijual lagi barangnya. Bukan asal bangunkan. Jadi harus waspada anak yatim ini. Dan begitu sebaliknya, kalau zalim pada anak yatim dosanya bukan dosa biasa. Kalau dosa kepada orang dosa, tapi anak yatim double dosa. Biasanya kejahatan ini justru terjadi di kalangan orang yang ngurusi anak yatim, tidak punya ilmu, bahaya ini. Dan sengaja kami bahasa keras begini agar benar-benar deh perhatian anak yatim dosa. Allah bisa meyatimkan anak-anak kita sewaktu-waktu kok. Kita harus betul-betul cinta kasih pada anak yatim. Bahkan mungkin ada yang berkata anak yatim kok banyak nakal, bandel dan sebagainya. Oh, gimana ndak bandel, ndak nakal? Kenapa? Kitanya ndak perhatian pada mereka, bapaknya juga nggak ada, ibunya sibuk kerja. Kitanya nyantunya setahun sekali Muharram. Ambil anak yatim. Sekolahkan kalau Anda kalau ngambil itu bukan maksudnya dibawa ke rumah Anda. Karena kita didik anak saja kadang belum bisa. Maksudnya apa? Saya akan jamin anak yatim satu. Ini istimewa kalau Anda ambil. Saya ambil anak yatim, saya pondokkan di mana? Saya sekolahkan di mana? Pokoknya saya harus. Dan anak yatim bukan hanya sekedar diberi pendidikan dunia. Dia akan justru menuntut nanti di akhirat. Harus kita beri pendidikan akhirat. Agar mereka selamat di akhirat nanti. Seperti itu. Ada orang yang menyantuni anak yatim, biayai betul. Suatu ketika ada seorang haji yang baik, cuman kurang ilmu, tapi setelah itu ada keinsafan di dalam hati. Dia cerita, alhamdulillah saya sudah nyekolahkan anak yatim, ada yang sarjana, ada yang dokter, macam-macam. Lalu kita tanya, belajar agama di mana? Loh, itu kan urusan mereka sendiri, Bu. Oh enggak, itu yang bakal ditanya pertama oleh Allah. Kau ngambil anaknya orang tapi tidak kau ajari agama. Lalu gimana, Bu ya? Kamu kan punya duit, undang guru suruh ngajari mereka. Itu pendidikan. Akan aku sekolahkan kalau sudah mau ngaji dulu. Begitu dong. Ada tawarnya dong. Maka Anda istimewa menyelamatkan beliau menyelamatkan anak yatim di akhiratnya dan menyelamatkan urusan dunianya. Istimewa betul. Itulah kafalatul yatim yang sesungguhnya. Baik, Bu, luar biasa, Bu ya. Ternyata memang untuk ngurusin anak yatim pun nggak asal, Bu ya. Oh iya. Keutamanya besar. Jaminannya dengan Nabi kok. Subhanallah. Jaminannya dengan Nabi. Iya, Bu ya. Apa yang lebih indah dari kita bersama baginda? Anda kafil yatimi kahatain. Dan mungkin menurut Bu ya gitu ya, atau lebih baik gimana Bu ya kalau kita memang misalnya acara 10 Muharram dijadikan sebagai hari di mana banyak orang kadang merayakan untuk anak yatim, mengadakan acara untuk anak yatim, apakah lebih baik misalnya anak yatim kita undang ke rumah kita lalu kita kasih makan untuk syiarnya, atau mungkin kita mengajak orang beberapa kawan atau apa untuk pergi ke tempat anak yatim, itu seperti apa yang lebih baik Bu ya? Kita membuat syiar itu bisa saja, akan tapi dengan catatan jangan ada kesan merendahkan anak yatim. Jangan merepotkan anak yatim. Kalau memang syiar di tempatnya anak yatim nggak ada masalah. Tapi bukan syiar anak yatim. Syiar anak yatim ini kurang sedap. Syiar anak yatim, yatim. Nggak sedap, nggak indah. Masya Allah, kasihan ya. Akan tapi kalau kita ingin beri anak yatim sangat tepat, sangat indah kalau kita hantarkan ke tempatnya. Suatu ketika ada seorang mengundang anak yatim ke rumahnya. Kita menemukan ngundang ke rumahnya, suruh makan dan pulang dikasih duit. Saya tanya kepada ustadznya, Ustadz perjalanan pondok ini di mana? Panti asuhan di mana? Dia menyebut, loh jauh, berapa perjalanan? 2 jam. Berangkatnya 2 jam, pulangnya berapa? 2 jam. Dan berarti persiapannya 1 jam, makannya 1 jam, 6 jam, setengah hari berarti. Setelah itu pulang langsung capek. Loh terus gimana saat belajarnya? Dia jawab dengan bahasa sedih, ya gimana lagi Bu ya, kalau Anda datang nanti ya enggak. Langsung saya diingatkan. Dengan itu artinya apa? Kalau kita pengen nyantuni anak yatim, jangan undang ke rumah kita, itu hanya mengundang kesombongan kita. Wah, nyantuni anak yatim, kirimkan ke rumahnya, biaya untuk nyewa bisnya bisa jadi duit untuk mereka.
Iya, ya kan? Lebih manfaat. Lebih manfaat ke mereka. Kemudian mereka harus belajar. Karena waktu itu di saat kita belum ada santri itu mungkin nggak terlalu kerasa begitu. Di saat kita punya santri kita biarpun diundang makan enak ke tetangga nggak boleh kok. Kenapa? Dia akan kehilangan 1 jam belajarnya. Iya. Karena kita ternyata di saat kita mempunyai santri itu, waktu itu sayang sekali bagi santri. Santri senang suruh makan sini, tapi kita sebagai pendidik enggak. Ya. Kirimkan, makanya kalau ada orang nawarkan, kirimkan makanan ke dalam pondok, jangan santri bawa keluar. Ini santri biasa loh ya, bukan anak yatim ya. Apalagi anak yatim kadang dipajang di panggung. Dan waktu kemudian juga mereka nggak bisa memilih apa-apa. Acara juga berjam-jam ya rata-ratanya. Masya Allah. Jadi kalau Anda memang betul-betul ingin muliakan mereka, antarkan uang ke rumahnya, lihat biaya dia datang ya. Pihak pertama waktunya tidak tersita, apalagi mereka dibantu asuhan yang harus belajar. Ya, kirimkan. Jangan di rumah, wah ini Pak Haji Fulan, Bu Haji Fulan setiap tahun nyantuni 1000 anak yatim. Hanya ngurusi makan 1000 anak yatim mah gampang, membiayai kehidupan mereka setiap hari. Itu yang harus jadi PR. Yang harus itu. Ya. Kemudian kalau sudah kebiar di rumah kita, nanti khawatir masuk kesombongan di kita. Ya. Dan kemudian waktu anak yatim juga tersita. Ya. Mereka tidak belajar. Ustadznya sebenarnya enggak. Cuman karena ustadznya kalau tidak datang nanti anak-anak nggak dikasih duit. Setelah dibuka di rumah amplopnya berapa? 100.000. 100.000 berjalan jauh pergi 100.000. Iya. 44 juta. Masya Allah. Jangan nyiksa anak yatim. Kirimkan ke rumahnya, biaya bisnya saja bisa 1 juta itu. Iya. Lumayan kan? Tolonglah hormati anak yatim. Memang anak yatim, ingat hati-hati. Jangan tolong pada anak yatim. Dan yang menyantuni anak yatim dengan benar, menyantuni dengan sesungguhnya, itu yang bersama baginda. Menyantuni, kafalah. Bukan infak sederhana. Kafalah, menjamin kehidupan anak yatim. Iya, dan mungkin mengurus anak yatim tuh kita harus selalu menghadirkan bagaimana cara kita itu kayak menghadirkan anak kita di mereka gitu ya. Mungkin tuh bisa. Dan juga mengurus anak yatim harus orang kaya. Yang dia tidak akan makan miliknya anak yatim. Nah, orang kaya yang pertama. Kalau tidak kaya jangan ngurusi anak yatim. Khawatir makan anak hartanya. Apalagi ustadz gak mampu ngumpuli anak yatim. Awas, kalau tidak kuat imannya bisa saja anak yatim itu makan kerupuk, ustadznya makan paha ayam terus. Kalau Anda ustadz fakir ngurusi anak yatim, hati-hati. Anda kalau makan bersama mereka boleh, tapi hanya seperti mereka menunya, nggak boleh lebih. Kalau Anda ambil, karena apa? Wa inna fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau Anda orang fakir ngurusi anak yatim, maka hendaknya makannya bil ma'ruf. Wajar. Kalau dipakai kerupuk, kita pakai kerupuk. Kalau Anda pengen tambahan, dari uang sendiri. Kita sah. Jadi seorang pengurus anak yatim yang tidak mampu boleh makan dari hartanya anak yatim. Karena ngurusi mereka. Tapi yang uruf sama dengan mereka. Nah ini hati-hati. Jangan na'udzubillah. Urusan kita dengan Allah kok. Baik, subhanallah. Urusan kita dengan Allah. Kita di sebuah tempat. Dia adalah ngurusi lembaga anak yatim. Dia satu orang yang dia mengayomi lembaga-lembaga anak yatim. Mereka sedih di saat kita ngomong begitu, ya. Jadi ada beberapa tempat itu yang memang betul-betul anak yatim jadikan alat untuk promo cari dana. Anak yatim yang nggak dapat pendidikan yang benar dan sebagainya. Yang gonta-ganti motor, mobil adalah ustadznya. Na'udzubillah. Ya Allah. Ini hukumannya besar sekali. Innama yakuluna fi butunihim narum, makan api neraka di dalam perutnya. Maka kita harus waspada dalam hal ini. Tapi jangan takut nanti setelah kita dengar kami agak tegas begini, lalu enggak Anda santuni. Bahkan mungkin kita akan kita mencari kita dari dua sisi. Kalau Anda bingung bagaimana nyantuni anak yatim, kita akan carikan anak yatim. Kalau Anda menemukan anak yatim, sampaikan kepada semuanya. Kalau Anda menemukan anak yatim tidak ada yang ngurusi, rayu agar Anda serahkan ke pondok, nanti akan diurusi. Yatim yang sesungguhnya. Anda dimanapun berada. Kalau Anda menemukan anak yatim, Anda rayu yang baik, nanti akan kita atur, kita rawat. Nanti di sana akan kita promosikan pada orang untuk ngurusi, biar jadi anak mereka. Bukan angkat anak, tidak membiayai mereka. Jadi gini, kalau Anda tidak punya uang, paling Anda peduli kepada anak yatim. Baik, Bu ya. Anda mengarahkan. Baik, Bu ya, subhanallah, Bu ya. Luar biasa sekali, Bu ya, ilmu yang dibagikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi pencerahan ya bagi para pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radioku, supaya kita tidak salah dalam menyantuni anak yatim. Dan nanti kita masih akan sedikit melanjutkan pembahasan tentang masalah anak yatim ya. Seperti misal untuk anak-anak yang misalnya tidak ada ayah, dikarenakan mohon maaf mungkin terlahir dari hasil
perzinahan ya, apakah ini termasuk yatim atau seperti apa? Dan juga nanti kita akan membahas juga tentang masalah Hari Karbala sedikit ya, mungkin supaya untuk pengetahuan bagi para pemirsa dan juga sahabat. Maka para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga sahabat Rataku, jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya, karena nanti kita akan masih melanjutkan sedikit tentang untuk meluruskan pemahaman kita, dan tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik Bu ya, tadi seperti yang sudah disampaikan di awal ya, sebelum kita jeda, tentang masalah anak yang tidak punya ayah karena terlahir dari hubungan yang tidak benar begitu Bu ya. Itu apakah boleh dimasukkan dalam santunan anak yatim atau enggak Bu ya? Baik, bismillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hinanya zina. Na'udzubillah. Zina adalah hina. Subhanallah, zina yang hina itu akan hina diri, hina di keluarga, hina di anak keturunan. Ya. Anak akan malu kalau mendengar ibunya pernah berzina. Maka bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan kepleset dalam zina, kemudian sampai punya anak, pastikan bahwasanya anak itu tidak tahu kalau ibunya pernah berzina. Pastikan dengan bermacam-macam cara. Ya. Pastikan kalau anak ini adalah tidak dari buah zina. Artinya jangan sampai tahu kalau ibunya pernah berzina. Oh, caranya mudah. Orang bisa saja meninggal, orang bisa pergi, hilang, dan seterusnya. Satu. Yang kedua, ini yang dosa adalah ibunya. Anak tidak punya dosa. Termasuk bicara tentang riwayat hadis palsu. Ada hadis palsu dan sangat-sangat palsu mengatakan bahwasanya anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Itu hadis bohong. Haram meriwayatkannya. Anak zina adalah tidak punya dosa. Dia bisa menjadi ulama. Yang dosa adalah siapa? Ibunya. Jangan dibawa-bawa anak masalah ini. Tolong ini diingat. Ada yang mengatakan anak zina, ada riwayat dinisbatkan pada baginda Nabi, anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Ini ada riwayat palsu bohong, dan ini Masya Allah. Ini dolim kepada anak yang tidak punya ayah. Kalau seorang anak zina sudah tahu ibunya jelek, kemudian setelah itu dengar riwayat ini, dia akan putus asa, maka menjadi orang yang paling jahat. Menjadi pezina juga pada akhirnya. Karena apa? Dia tahu nggak ada surga. Maka itu hadis bohong. Anak zina bisa masuk surga tertinggi. Baik, kemudian anak zina tidak punya orang tua, tidak punya ayah. Maka dikatakan dia lebih yatim daripada anak yatim. Ya. Kalau anak yatim itu hilang ayahnya meninggal dunia, dia masih punya ibu yang mungkin sangat baik. Tapi kalau sudah anak lahir dari perut wanita zina, sudah tidak berayah, ibunya mungkin orang yang tidak baik. Maka ambil dia, muliakan dia, dan tutuplah aibnya. Kalau Anda bisa menutup aibnya ibundanya, maka aib Anda akan ditutup. Kita akan dijauhkan dari maksiat. Dan boleh diambilkan dari anak yatim karena termasuk seperti anak yatim, karena anak yatim kaidahnya tidak berayah. Iya, dan ini memang benar-benar tidak berayah. Tidak berayah. Tapi kalau tadi yang ayah yang pergi Bu ya, yang ditinggal ayah. Oh enggak, ayah pergi tinggal, kalau nanti masuk wilayah fakir Bu ya. Baik sebenarnya. Dan juga tadi Bu ya, berkaitan sedikit tentang masih berkaitan seputar 10 Muharram tentang masalah Karbala Bu ya. Mungkin kasih gambaran supaya Karbala mungkin karena banyak kisah tentang Karbala, memang kisah dikemas menyentuh hati, bikin orang terenyuh, orang bisa menangis bersama wafatnya Imam Husain. Tapi di ujungnya adalah ada fitnah, yang membunuh adalah ahli sunnah. Setelah ahli sunnah benci ahli bait, maka muncul kelompok-kelompok benci ahli sunnah. Ini adalah kesalahan. Dan untuk bisa mendengar kisah Karbala, kami telah hadirkan sudah lama sekali ini. Ada satu video kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam tentang kisah perjalanan Imam Husain menuju kesyahadahan untuk wafat mati syahid di padang Karbala. Mulai dari awal perjalanannya hingga sampai beliau wafat. Dan setelah wafat ada, mohon bisa diikuti, dilihat di YouTube ya, atau di mana tentang kalau tidak salah merajut cinta dengan syahid Imam Husain. Merajut cinta dengan syahid Imam Husain. Nah, adapun kisah Karbala ini kisah yang sudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan orang, masalah kesesatan. Kita semua ahli sunnati wal jamaati diajarkan untuk mencintai ahli bait Nabi Muhammad SAW dan mencintai sahabat Nabi SAW. Bahkan dikatakan poros atau pilar agama kita adalah 2 ya.
cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada satu pilar yang kita runtuhkan, runtuh agama kita. Misalnya mencintai ahli bait Nabi Muhammad, membenci sahabat Nabi, runtuh. Sebab yang menukil agama kepada kita adalah sahabat Nabi. Kalau mencintai sahabat Nabi, membenci ahli bait, runtuh juga. Karena apa? Nabi berpesan ahli bait ini. Ada keturunan kepada Nabi. Bahkan mungkin kita sudah nggak punya cinta kepada Nabi Muhammad. Wong cucunya kok nggak cinta, kita bagaimana? Nah ini. Jadi masalah ahli bait kita semua harus mencintai. Adapun apa yang terjadi di Padang Karbala itu bukan ahli sunnah yang membunuh. Akan tapi pasukan yang kebetulan di bawah waktu itu kan soal ini, jadi betul-betul di saat memfitnah itu mudah sekali. Karena pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak ada pemerintahan syiah atau pemerintahan ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Pemerintahan ahli sunnah wal jamaah ada Yazid, ada Ibnu Ziyad. Ziyad bawahannya Yazid. Ibnu Ziyad inilah yang punya ulah sehingga memerintahkan untuk membunuh. Namanya tentara pasukan sampai dikatakan qulubuhum Husain wa suyubhum. Jadi bersama Ibnu Ziyad. Sampai dikatakan apa? Pasukan itu sebetulnya hatinya dengan Imam Husain. Cuman mereka sebagai pasukan harus ikut perintah. Sehingga waktu wafatnya Imam Husain sendiri mereka tidak mau membunuh sebetulnya. Pengen yang lainnya membunuh. Sampai ada si Ibnu Jausan itu memenggal leher Imam Husain. Itu adalah memang orang terkutuk dia, orang-orang nasib. Jadi biarpun anggap saja begini loh ya. Di negara kita ada di sebuah negara, ya kan? Kalau ada pemerintah melakukan satu kejahatan, ya kan? Apakah ulama dianggap sebagai jahat? Apakah dikatakan ulama ahli sunnah diam saat itu? Misalnya, ini sebuah negara. Kan waktu itu ada ulama ahli sunnah. Bahkan Sayyidina Abdul Abbas masih ada bahkan. Ya. Ulama ahli sunnah apakah diam semuanya melihat kejadian semacam ini? Bukan diam. Cuman mereka agak punya kemampuan, kekuasaan bukan di tangannya kok. Sudah berapa banyak ulama ini penggal lehernya? Ya kan? Gara-gara bersuara. Jadi di saat di sebuah negara tatanan kemudian ada kejahatan dari negara, bukan berarti ulama ini dalamnya adalah ridho. Ini harus paham. Satu. Di saat pemerintah ada kejahatan di bawahan, bukan berarti seorang presiden langsung disalah. Misalnya presiden Indonesia, tentunya di sebuah gubernuran di mana membuat kejahatan, apakah dinisbatkan langsung wah ini kan gubernur atau presiden? Kan nggak bisa. Kita harus milah. Misalnya di sebuah gubernur membuat kejahatan, naudzubillah, semoga dijauhkan dari baca. Misalnya ada sebuah gubernur di mana membuat satu tindakan yang menyalahi undang-undang negara dan sebagainya, apakah langsung kita nisbatkan pada Pak Presiden? Nggak bisa. Ini ada kesalahan di lapangan waktu itu. Ini adalah kebencian. Kok beraninya, ajibnya mereka itu di saat akan memerangi Imam Husain, mereka juga sholat di belakang Imam Husain. Sholat duhur, sholat asar di belakang Imam Husain. Sholat jamaah. Tapi mereka karena ikut perintah. Adapun kalau pemerintahannya Yazid sendiri Bu ya, seperti apa Bu ya? Apakah termasuk? Ibnu Ziyad kayaknya masih subhat separuh-separuh tentang Yazid. Yazid separuh-separuh artinya memang waktu itu juga Yazid bisa saja merintahkan yang terbaik lah untuk Imam Husain kan. Akan tapi ya bisa jadi keterlambatan dalam memberikan sebuah keputusan, maka Ibnu Ziyad sampai melakukan yang demikian itu. Tapi ada pernah mendengar kisah bahwasanya ketika kepala Imam Husain sudah dipotong. Memang itu adalah riwayat bisa benar bisa tidak. Akan tapi yang jelas itu ada rentetannya. Ada rentetannya. Akan tapi untuk Yazid sendiri kita tidak 100% seperti kisah Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad sendiri menghalangi untuk pergi ke Yazid. Ibnu Ziyad sendiri menghalangi Imam Husain untuk pergi Yazid. Maka Imam Husain menolak. Aku bukan untuk ketemu Ibnu Ziyad. Aku ingin ketemu Yazid. Ingin mendiskusikan tentang masalah ini. Ibnu Ziyad menghalangi di situ. Yang jelas kesimpulannya apakah Yazid benar melakukan ikut andil dalam hal ini, itu terlepas daripada Yazid ini. Ibnu Ziyad iya. Ibnu Ziyad iya. Akan tetapi yang jelas itu memang pemerintahan ahli sunnah, bukan berarti ahli sunnah memerangi ahli bait. Ini harus kita pahami. Ini sebuah pemerintahan yang sudah mulai rusak waktu itu. Nah ini jadi jangan sampai dinisbatkan kepada ahli sunnah yang membantai Imam Husain rahimahullah. Imam Husain. Karena memang kami pernah membaca satu kisah Bu ya, bagaimana ketika kepala Imam Husain sudah dipotong lalu dibawa ke Yazid. Betul, sampai dibawa ke tempat diinjak dengan kaki Yazid. Itu apa benar riwayat itu? Karena Yazid atasan. Dari bawahan bisa saya menyampaikan informasi yang berbeda, bisa jadi sehingga menjadi Imam Husain menjadi dimusuhi, bisa jadi karena apa? Kan bawahan memberikan laporan, mungkin disediakan Imam Husain di sini melakukan begini bisa jadi. Nah, bisa jadi itu semuanya. Akan tetapi yang jelas Imam Husain adalah syahid
Jangan seperti sebagian orang mengatakan, kemudian kepergian Imam Husain. Ada sebagian orang yang membenci ahli bait. Saya mengatakan, ya kapok loh. Sampai kita melihat komentar di sebuah ini. Meninggal karena dia gila tahta. Imam Husain tidak gila tahta. Imam Husain tidak gila tahta. Bahkan Imam Husain pun semula waktu sampai ke Mekah nggak mau berangkat. Nggak mau berangkat ke Yazid. Nggak mau berangkat. Cuman kan di Kufah, karena katanya apa? Sudah ditunggu orang di Kufah. Imam Husain nggak mau, ditunggu sampai ribuan surat datang kepada Imam Husain. Sampai dinasihati oleh yang lainnya, nggak usah ya Husain, nggak usah pergi ke sana. Cuman Imam Husain berkata, sayang kepada umat. Kalau mereka betul menantiku, alangkah kasihannya mereka. Kalau mereka tidak menantiku, nggak ada masalah, aku pulang lagi. Akhirnya berangkatlah Imam Husain. Imam Husain diminta, bukan merebut kekuasaan. Bahkan Imam Husain adalah saudara Imam Hasan. Imam Hasan bagaimana? Memberikan kekuasaan. Memberikan kekuasaan. Antara Muawiyah dan Yazid. Memberikan. Jadi bukan merebut Imam Husain. Imam Hasan, Imam Husain jangan dianggap berbeda. Imam Hasan Imam Hasan tidak merebut, Imam Husain merebut. Enggak. Imam Husain setelah kisah Imam Hasan sampai terbunuh Imam Hasan, Imam Husain juga punya pikiran yang cerdas, hati nurani kepada umat. Pokoknya ini nih intinya, jangan punya prasangka buruk kepada Imam Husain. Kita ahli sunnati wal jamaati. Jangan punya prasangka buruk kepada Imam Husain, kemudian mengatakan Imam Husain pergi medan laga itu cari mati. Sehingga matinya bukan mati syahid, tidak. Imam Husain mati syahid. Dia membela kebenaran. Karena waktu itu dia ingin ke Yazid, karena urusannya dengan Yazid langsung ke atas. Kalau bawah nggak akan menyelesaikan masalah. Ini adalah di balik ini banyak fitnah-fitnah yang dihembuskan. Fitnah dari kalangan orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah sehingga membenci ahli bait Nabi, namanya nasibi, bukan ahli sunnah sesungguhnya sebetulnya. Membenci ahli bait Nabi sehingga membenci Imam Husain, menganggap Imam Husain dengan kejahatannya sudah tahu begitu, ngapain masih saja perang, sudah tahu kekuatannya sedikit dan sebagainya. Karena Imam Husain untuk menunjukkan, karena Nabi Husain jadi imam untuk diikuti. Kalau Imam Husain belum apa-apa sudah menyerah, apa yang terjadi kepada umat nanti? Ya. Jadi banyak kisahnya panjang. Banyak kisah panjang. Dan mungkin ada video yang sudah menjelaskan masalah kisah Imam Husain, bisa diikuti ya. Baik, subhanallah ya. Luar biasa banget Pak Mursal Baja TV dan juga sahabat radioku, keterangan tentang permasalahan seputar 10 Muharram. Ternyata banyak banget ya yang terjadi di 10 Muharram. Juga banyak berita-berita yang dengan membawa 10 Muharram. Maka tadi beliau sudah menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, dan semoga bisa menjadi langkah kita ke depannya semakin lebih baik lagi insyaallah. Semakin lebih baik lagi insyaallah.